Cantik nan memukau, pesona Putri Duyung Maliut menyelam di dalam air memang tak ada lawan. Menghibur ratusan penonton menari sambil melambaikan tangan. Pertunjukan mermaid yang banyak peminat terlepas dari cerita rakyat. Saking hits dan populernya, banyak selebriti tanah air yang pernah cosplay menjadi Putri Duyung. Dari mulai sang diva Titi DJ, Ria Ricis, Pevita Pierce, juga Ariel Tatum. Putri Duyung, kisah mitos perpaduan sosok perempuan, setengah manusia dan setengah ikan, memang tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Bahkan dengan versi cerita yang beragam. Lantas, apakah legenda Putri Duyung ini benar adanya atau hanya hayalan belaka? Menurut aku percaya sih, karena dalam kitab yang Islam tuh ada kan, tapi mungkin emang bentuknya bukan seperti yang dianimasiin gitu sih. Kalau Putri Duyung sih pribadi aku percaya ya Kak, soalnya dari kecil itu emang udah sering cari-cari fakta tentang Putri Duyung, terus emang tertarik sama legenda Putri Duyung kayak gitu. Asyik berenang, hewan yang satu ini bisa menyelam sampai kedalaman lebih dari 30 meter. Ya, dugong. Dugong yang disebut-sebut menjadi inspirasi lahirnya dongeng Putri Duyung. Bukan tanpa sebab, lantaran ada beberapa kemiripan antara dugong dan sosok Putri Duyung. Dari penampakannya tentu saja berbeda jauh, namun dugong memiliki beberapa kesamaan dengan manusia, yakni memiliki tulang belakang, rusuk, dan tulang leher. Selain itu, jika melihat kerangka dugong atau yang disebut juga duyung, akan terlihat struktur pada tubuhnya yang menyerupai jari manusia. Dugong memiliki tungkai atau lengan yang dilindungi oleh otot dan kulit tebal. Gaya berenangnya yang lembut dan melambat menambah kesan anggun seolah menggambarkan imajinasi tentang Putri Duyung. Dugong ini kalau secara visual ini mirip yang ada di mitos begitu. Nah, kemungkinannya dugong inilah yang dilihat pada waktu itu yang terjadi kesalahan identifikasi, dianggap sebagai Putri Duyung. Nah, pada masa abad-abad yang lalu, kriteria putri yang cantik itu tidak seperti yang sekarang. Jangan salah, dugong bukanlah ikan ya, melainkan mamalia laut dengan tubuh memanjang dan ekor berbentuk sirip ikan. Ia bernapas dengan paru-paru, sehingga akan muncul ke permukaan untuk mengambil napas. Uniknya, duyung atau dugong adalah satu-satunya mamalia laut yang mengonsumsi lamun atau seagrass, semacam rumput di perairan laut dangkal. Bahkan yang luar biasa, si duyung ini mampu mengonsumsi 50 kg lamun dalam sehari. Setara dengan 5 karung beras tuh. Pantas saja badannya besar, bisa sampai 500 kg. Tak heran di mana ada lamun, disitulah ada dugong. Sifat mungkin enggak ya, tapi kalau dia pergerakannya gemulai mungkin sama dengan manusia begitu ya. Jadi ya mungkin sifatnya mirip lah, kalau wanita putri itu kan dia memperhatikan makanan ya, dia diet gitu ya, dia tidak makan yang berlemak ya. Ini mungkin juga seperti itu, dugong itu dia makanannya dia sesuatu yang tidak berlemak ya, ini alang-alang laut. Meski ukurannya besar, dugong tidak berbahaya kok, karena termasuk hewan yang bersahabat. Bak seorang putri, dugong yang juga disebut sapi laut memiliki sifat pemalu dan tidak agresif. Meski beberapa keadaan rasa penasarannya muncul ketika melihat manusia. Si manis berbadan besar ini juga termasuk makhluk sosial. Ia dapat menunjukkan rasa stres, takut, atau gembira melalui suara. Mereka mengeluarkan suara yang lembut dan terkadang terdengar seperti ratapan dan nyanyian, persis seperti nyanyian magis seorang putri. Hubungan emosional yang kuat dengan pasangan dan anaknya juga ditafsirkan seperti perilaku emosional manusia. Jadi bukan begini, gitu. Ekornya kita bisa lihat ya, ekor ikan ya, dia vertikal gini ya, dugong begini. Nah, imajinasi kemudian dia muncul bahwa Putri Duyung berenangnya menjadi indah, itu karena bentuk dari ekor dugong itu kemudian mirip dengan lumba-lumba, sama posisinya. Dan keaktifannya lebih aktif lumba-lumba. Yang tak ketinggalan dari legenda Putri Duyung ialah air matanya sebagai permata dan mutiara.
Dalam beberapa cerita legenda, air mata mermaid yang jatuh ke laut berubah menjadi mutiara yang berharga. Dongeng inilah yang sering digunakan untuk menjelaskan mengapa mutiara bisa ditemukan di dasar laut. Air mata bidadari laut bahkan dipercaya sebagai ramalan. Jika ia menangis, artinya dianggap sebagai pertanda buruk akan terjadi seperti badai dan kapal karam. Kalau kita lihat beberapa film yang Disney itu tentang mermaid gitu, bahwa dari air matanya Putri Duyung itu dia bisa menyembuhkan ya. Itu saya rasa itu based on scientific evidence dari si dugong tadi. Jadi si dugong itu dia mengeluarkan air mata yang dimana mungkin air matanya itu dia mengandung protein ya, protein tingkat tinggi yang kemudian bisa menyembuhkan atau memperbaiki merecovery sel-sel atau apa begitu ya. Jika manusia menangis karena sedih atau terharu, berbeda dengan dugong, air mata yang keluar bukan karena merasa sedih. Ya, air mata hewan yang satu ini keluar saat berada di darat. Penyebabnya karena ada perbedaan tekanan saat di air dan di darat, sehingga mempengaruhi tekanan pada cairan matanya. Selain itu, kelenjar khusus yang dimilikinya mengeluarkan cairan untuk melindungi mata dari iritasi asinnya laut. Bila cairan keluar, akan terlihat seperti air mata mengalir, sehingga semakin kuat penggambaran Putri Duyung adalah seekor dugong. Sementara di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti Rote, Sabu, dan sekitarnya, masih percaya terkait khasiat air mata dugong. Konon katanya punya kekuatan sebagai obat atau jimat untuk menarik cinta atau jodoh. Lantaran makhluk laut ini dikenal sebagai mamalia yang setia dan sering berenang berdua dengan pasangannya. Tak hanya itu saja, air matanya juga dipercaya membawa keberuntungan loh. Menyatakan mitos, ada menyatakan legenda gitu. Ada beberapa daerah seperti misalnya Jepang itu mengatakan asli ya di Jepang. Jadi tergantung negara masing-masing karena setiap negara itu mendapatkan tempat itu ya. Nah kalau di Indonesia tepatnya itu di Nusa Tenggara itu di ikan tersebut dilindungi tapi di swasta loh. Nah itu saya juga kagum ya seorang wanita di sana mengkarantinakan ikan ya. Jadi asal muasalnya seperti itu ikannya. Spesies mamalia ini tersebar di wilayah pesisir tropis dan subtropis, seperti di Samudra Hindia, Timur Afrika, Teluk Persia, hingga Sri Lanka. Di bagian Asia Tenggara banyak ditemukan di perairan dangkal seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, termasuk wilayah bagian Filipina dan semenanjung Malaysia. Dalam mitologi Yunani, makhluk laut yang mirip dengan Putri Duyung dikenal sebagai siren. Mereka memiliki suara indah yang memikat, para pelaut auto mendekat, namun kemudian malah menyebabkan kapal karam. Sehingga Putri Duyung pun dianggap jahat karena tindakannya yang membawa kehancuran dan malapetaka. Begitu juga dalam cerita rakyat Skandinavia, manusia setengah ikan ini dianggap sebagai makhluk yang suka menenggelamkan pelaut. Mereka menculik manusia lalu dibawa ke laut dalam. Nah, sejak dulu memang misteri keberadaan Putri Duyung diakui keberadaannya. Seperti Christopher Columbus, sang penjelajah legendaris yang mengaku pernah melihat 3 Putri Duyung saat berlayar tahun 1493 silam. Meski begitu, para ilmuwan menduga bahwa yang dilihatnya mungkin adalah mamalia laut seperti dugong atau pesut. Kalau mau tidur katanya dia harus naik ke permukaan. Nah, berarti kan dia bisa 2 jenis ya, 2 jenis. Karena ini gerakannya lambat, dugong. Nah itu. Nah kalau di dalam cerita-cerita si Putri Duyung ini dia naik ke daratan. Nah dari kedaratan itulah maka dia dinyatakan bahwasanya dia ini nanti kisahnya berbentuk manusia gitu loh. Nah kalau di dalam ikan dugong itu kan dia dewasanya antara kisaran 3 sampai 5 tahun. Karakter dan sifat dugong dianggap memiliki kemiripan dan menginspirasi legenda Putri Duyung. Percaya atau tidak, kepercayaan dan mitos tetaplah akan selalu melegenda dari cerita waktu ke waktu.